Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyampaikan satu file PowerPoint atau slide dari ini Dissolution Discussion Group dalam satu meeting pada 11 Mei 2017, yaitu tentang USB Proposed Chapter 1, 2, 3, 6 tentang solubility measurement, tentang kelarutan. Nah, yang mau saya sampaikan adalah tentang definisi kelarutan. Jadi di sini nanti ada beberapa pembahasan, tapi yang hanya fokus di terminologi. Terutama adalah tentang kelarutan semu. Ya. Tapi sebelumnya kita tinjau definisi tentang kelarutan secara keseluruhan atau secara umum, solubility. Yang dimaksud solubility menurut USB chapter 1236 ini proposed chapter ya, tapi belum saya lihat yang sudah berlaku atau belum. Tadi itu 2017. Tapi sepertinya ya ini mestinya sudah berlaku seperti ini. Karena hanya definisi. Nah, definisi solubility kelarutan secara umum di sini adalah the concentration limit, jadi batas konsentrasi at thermodynamic equilibrium to which a solute may be uniformly mixed into a solvent. Jadi konsentrasi ketika tercapai kesetimbangan. Ketika suatu larutan, suatu solvent misalnya di dalam sini itu sudah terjadi kesetimbangan antara proses melarut dengan proses mengendap kembali. Itu namanya kesetimbangan. Nah, konsentrasi yang terukur itulah yang disebut solubility. Atau disebut juga equilibrium solubility atau saturated solubility, kelarutan jenuh. Sebetulnya ya kalau yang definisi yang kita pahami selama ini, kalau menyebut kelarutan jenuh itu sebetulnya redundan ya. Karena kelarutan itu mestinya adalah kadar ya ketika sudah jenuh. Kalau belum jenuh maka kadar itu ya hanya kadar, bukan kelarutan. Kelarutan jenuh. Tapi ini disebut kelarutan jenuh. Kita pakai saja. Kemungkinan ini karena akan nanti mengontraskan dengan yang disebut kelarutan semu, apparent solubility. Ya, jadi di sini menyebut larutan jenuh itu to differentiate it from apparent solubility, untuk membedakan kelarutan jenuh ini dari kelarutan semu. Nah, ini yang berbeda ya. Kita lihat apa itu kelarutan semu. Sebentar sebelum ke sana, untuk satuan sama ya, yang sudah kita ajarkan ke mahasiswa. Solubility itu satuannya adalah satuan konsentrasi, bisa molal, bisa mol fraction atau fraksi mol, rasio, mol rasio, sama aja mol fraction, weight per volume, bobot per volume atau bobot per bobot. Yang jelas satuannya adalah satuan konsentrasi, karena kelarutan itu adalah besaran konsentrasi. Nah, cuma ini adalah apparent solubility dan saturated solubility, itu dibedakan di sini. Ya. Kalau kita menyebut, kalau disebut solubility kan sebetulnya sudah ke jenuh. Ya. Tapi di sini apparent solubility didefinisikan di 1236 ini sebagai the empirically determined solubility of a solute in a solvent system. Jadi kelarutan solut dalam solvent yang ditetapkan secara empiris, secara percobaan. Ya.
Yang di sini apparent solubility itu bisa lebih tinggi atau lebih rendah, ya, besarnya konsentrasinya dibandingkan equilibrium solubility atau saturated solubility, kelarutan jenuh. Jadi lebih tinggi dari kelarutan jenuh atau lebih rendah dari kelarutan jenuh. Dan di sini bedanya ya dengan konsep yang sudah kita ajarkan ke mahasiswa. Karena kalau yang disebut solubility mestinya tidak lebih rendah dari kelarutan jenuh. Kalau belum jenuh berarti bukan solubility tapi hanya konsentrasi. Sedangkan kalau lebih tinggi itu disebut sebagai kita namakan lewat jenuh, bukan kelarutan jenuh. Atau bukan kelarutan. Ya, kelarutan boleh, tapi kelarutan lewat jenuh. Tapi yang jelas yang lower, yang lebih rendah, itu hanya konsentrasi kalau yang sudah kita ajarkan. Ya, hanya konsentrasi, bukan kelarutan. Tapi di sini disebut kelarutan, hanya disebut apparent, kelarutan semu. Sedangkan yang kita sebut kelarutan semu yang kita ajarkan ke mahasiswa itu adalah kelarutan total. Jadi kelarutan semu adalah, kalau S itu kelarutan, maka ini kelarutan semu itu adalah kelarutan total di dalam larutan itu yang terdiri atas kelarutan solut dalam bentuk molekul ditambah dengan kelarutan solut yang terion atau dalam bentuk ion. Jadi di dalam larutan itu ada spesies zat itu yang utuh dan spesies zat itu yang terion. Ketika ini jenuh, maka yang terukur adalah S solubility. Maka totalnya ini adalah kita sebut sebagai kelarutan semu. Nah, yang kita pahami, yang kita pelajari dari guru-guru kita di UGM itu disebut kelarutan semu. Kalau tidak salah interpretasi ya, itu karena di sini adalah ada dua spesies berbeda sebetulnya. Karena di sini ada yang larut dalam bentuk molekul dan ada yang larut dalam bentuk ion, maka disebut kelarutan semu. Tapi sebetulnya ini adalah kelarutan total. Larutan total. Kelarutan total. Nah, kita perlu mensinkronkan dengan atau perlu mereview kembali yang kita maksud dengan kelarutan semu itu yang mana. Kalau kita mau ngikut USB, maka kelarutan semu itu adalah hasil pengukuran, itulah kelarutan semu. Kalau hasil pengukuran kadar yang kita anggap itu sudah equilibrium, sudah setimbang atau sudah jenuh, maka yang diukur itu adalah kelarutan semu. Mengapa? Karena kita tidak tahu betul bahwa itu sudah equilibrium. Tidak tahu benar bahwa itu sudah jenuh atau belum. Kita hanya biasanya menyatakan jenuh itu kalau ini adalah waktu, kemudian ini adalah kadar, maka dari waktu ke waktu kalau diukur itu, dari waktu ke waktu, kalau diukur itu masih meningkat kadarnya, maka itu belum jenuh. Tapi kalau suatu saat dia tidak meningkat lagi, maka ini sudah dianggap sudah jenuh. Nah, ini permasalahannya di sini, karena bisa jadi ketika ini sudah plato seperti ini, sebetulnya ini belum jenuh juga, hanya meningkatnya itu sedikit, ya. Dari pengukurannya tidak bisa mendeteksi apakah ini masih meningkat atau tidak. Secara visual kasar saja ini sudah plato, maka sudah dianggap jenuh. Maka kalau kita ukur di sini kadarnya, maka itu adalah kadar empiris yang menurut USB ini tetap disebut sebagai kelarutan semu, bukan kelarutan jenuh. Nah, kelarutan jenuhnya kapan? Ya, kalau kita sudah bisa menentukan bahwa ini memang sudah jenuh, maka itu adalah kelarutan jenuh. Ya. Tapi di sini tidak kita tidak tahu pasti ya. Jadi hanya dari sini saja.
Maka kelarutan semu ini bisa jadi itu sebetulnya belum jenuh, maka bisa jadi itu adalah lebih kecil dari kelarutan jenuh, atau bisa jadi lebih besar karena adanya supersaturasi atau kondisi lewat jenuh yang sifatnya sementara ya. Ada supersaturasi ketika diukur. Walaupun itu mungkin kecil ya, karena kalau kita ngambil itu sudah melakukan usikan. Kalau usikan itu menyebabkan biasanya supersaturasi itu kembali ke saturasi. Ya, kalau kita katakan aduk sedikit atau kita tambahkan sedikit solut itu biasanya langsung kembali ke saturasi. Atau itu lebih kecil karena sebetulnya pelarutannya belum selesai. Atau untuk mencapai equilibrium perlu waktu yang lebih lama. Jadi sebetulnya belum jenuh. Bisa jadi seperti itu. Ya, secara teoritis kita tidak pernah akan tahu apakah sudah terjadi equilibrium atau tidak. Maka yang terukur itu adalah kelarutan semu. Itu seperti itu. Nah, apakah kita akan tetap menggunakan konsep ini? Kelarutan semu adalah kelarutan total, atau kita kembali ke sini, atau menurut USB, kelarutan semu adalah kelarutan hasil pengukuran empirically determined solubility. Yang kita tidak tahu apakah itu memang sudah solubility menurut definisi kita, yaitu solubility mestinya sudah dalam bentuk jenuh. Tapi bisa jadi tidak jenuh, maka disebut kelarutan semu, apparent solubility. Ya. Maka ini perlu direnungkan, mohon masukannya supaya kita bisa memberikan konsep yang lebih sahih, valid, atau lebih make sense, lebih benar gitu ya. Walaupun ini sebetulnya juga tidak salah karena definisi tergantung kita mau menyebutnya apa rumusan kita. Tapi karena di sini ada badan lembaga yang lebih diakui yang merumuskan definisi, nah maka perlu kita menentukan apakah kita mau mengikuti definisi itu atau bagaimana, ya nanti mungkin perlu didiskusikan atau diputuskan, atau biar saja nanti dijelaskan duduk masalahnya saja, mau menyebutnya menurut USB atau menurut ini. Tapi ini sebetulnya tidak perlu menyebut kelarutan semu, juga bisa kita sebut saja kelarutan total gitu. Karena ini toh juga memang total antara yang molekul dengan yang ion. Demikian, terima kasih. Barangkali bisa dijadikan pemikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.